Shalom. Puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ke 8 ya. Jadi yang saya tangkap dari pesan Tuhan di minggu ini adalah ada peringatan dari Tuhan buat setiap kita, bukan hanya kita sebagai orang percaya, tapi peringatan kita sebagai orang tua yang punya anggota keluarga, yang punya anak. Ya, ini yang Tuhan ingatkan. Kalau saya tangkap pesan Tuhan ini gitu ya. Bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana peran kita sebagai orang tua yang punya anak di rumah, bagaimana kondisi rohani mereka itu yang harus menjadi tanggung jawab kita, gitu ya. Nah, jadi pesan Tuhan ini datang buat kita yang ada di tempat ini, yang setiap hari datang dengan firman Tuhan, yang setiap hari memuji menyembah Tuhan, yang setiap hari ketika kita berdoa sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, how much I love you, betapa aku mengasihi Engkau, betapa ada pujian kita terhadap Tuhan, betapa kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau dari pesan Tuhan di minggu ini, kita diingatkan bahwa nggak cukup kalau kita cuma bilang bahwa kita cinta sama Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan tanggung jawab kita untuk apa? Untuk mendidik anak-anak. Jadi kalau kita bilang bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, artinya kita juga tahu ada perintah Tuhan yang dimana Tuhan mau kita juga mendidik anak-anak. Paham ya? Jadi orang yang ngerti, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dia pasti akan mendidik anaknya. Gitu. Kita lihat di dalam Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 4 sampai ke 8 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan. Nah, jadi perintah ini dibuat oleh Musa. Perintah untuk mengasihi Tuhan, dan perintah untuk mengajar anak-anak kita. Perintah untuk taat, dan juga perintah untuk mengajar. Ini dalam satu kesatuan yang sama. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa gue cinta Tuhan lu setengah mati, lu gile, gue cintanya luar biasa. Tapi kita lihat ada anak kita yang nggak pernah kita didik. Rasanya itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau orang yang cinta Tuhan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, kita akan sangat tahu apa yang menjadi hati Tuhan. Amin. Tuhan peduli dengan yang namanya generasi. Tuhan peduli dengan yang namanya anak-anak. Jadi kita nggak bisa yang namanya udah gue mah doa aja. Kalau dia masih anak kita, didik dia. Itu yang jadi perintah Tuhan. Dan saya mah doa syafaat terus. Ya doa syafaat, didik nggak? Ini beda, doa dengan didik. Dan ini di sini dalam firman Tuhan kan ini dengan jelas dikatakan ajar. Jadi artinya ada sebuah effort, ada sebuah hal yang harus kita lakukan, bagian kita untuk mendidik anak kita. Jadi jangan capek-capek ngomong cuma sekedar cinta Tuhan. Tapi di pagi hari ini datang sama kita pesan Tuhan di minggu ini, mengingatkan saya juga, kalau kita punya anak, sudahkah anak itu kita didik? Nah, jadi menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau orang yang cinta Tuhan, artinya dia tahu tentang rencana Tuhan, dia tahu tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 1. Jadi kalau kita tahu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahu yang namanya mandat Tuhan.
Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ini adalah mandatnya Tuhan. Tuhan memberi mandat kepada orang-orang yang sudah diberkati, laki-laki dan perempuan, untuk apa? Untuk beranak cucu. Nah, beranak cucu ini bukan berarti cuma sekedar bisa melahirkan. Tapi kalau ketika Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya kita menjadi orang-orang yang sangat paham tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan tentang anak-anak kita. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita terus diingatkan tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi orang Kristen yang punya iman yang matang, berbicara tentang kedewasaan, kematangan, kesempurnaan, berbicara juga ketika berbicara tentang sempurna, matang, artinya kita adalah orang-orang yang mengerti tujuan Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi kembali ke Ibrani ya, Ibrani 5. Ini berkali-kali udah kita diingatkannya melalui pesan ini. Ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi kalau kita ini adalah orang Kristen, orang percaya, kita adalah orang tua, ya, ditinjau dari sudut waktu, kita harusnya menjadi orang tua yang sudah bisa ngajar anak. Betul nggak? Ditinjau dari sudut waktu, harusnya kita sudah menjadi orang tua yang sudah bisa mengajar anak. Nah, tapi kalau Tuhan ingetin kita tentang pesan Tuhan di minggu ini, termasuk saya, udah ngajar, mungkin masih ada yang kurang di mata Tuhan. Mungkin kita belum sempurna di dalam mengajar Tuhan. Saya akui, saya bukan perempuan yang sempurna, bukan ibu yang sempurna. Jadi ketika Tuhan ingatkan setiap kita yang datang pagi hari ini, artinya mungkin kita belum sempurna. Dan ini Tuhan ingatkan buat kita. Tapi Tuhan ingatkan, ditinjau dari sudut waktu, mestinya kita udah jadi pengajar. Nah, artinya gini, tiap hari ya, kita datang ke tempat ini, nggak jadi otomatis kita jadi bisa ngajar anak. Kenapa? Nah, karena orang yang datang dengar firman, itu ada levelnya dengar firman, ya. Kan ini pesan Tuhan, dengarlah Shema. Dengar ini punya level. Dari level listening, kedua levelnya knowing, yang ketiga understanding. Nah, kalau kita cuma datang ke sini, cuma listening, oh gue tahu tuh di depan ada Pak Ishak lagi khotbah, oh ada Ibu Muti lagi khotbah, begitu kita sibuk nih, aduh hari ini mari bayar dia cari bisnis ya sebenarnya. Tapi kita dengar nggak? Ada yang khotbah? Dengar. Ada yang khotbah di depan. Tapi kita lagi sibuk. Tanya, kumaha ya teh? Iya teh. Ya oh segala macam kayak gitu ya. Kita tahu itu. Nah, itu baru level listening. Nah, level yang kedua, knowing. Tahu, lagi ngomong khotbahin soal tentang tema hari ini, dengarlah, tahu. Khotbahnya mah tentang itu, temanya mah tentang itu, pesannya tentang itu, tahu, gua tahu itu. Nah, terus kan ngobrol, tadi kemarin tehnya pokoknya mah minggu ini mah tentang dengarlah. Nah, tahu ini pesannya itu. Nah, itu baru sampai level apa? Knowing. Nah, tapi kalau yang namanya level selanjutnya adalah understanding. Punya pemahaman tentang apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Punya pemahaman tentang apa yang jadi kehendak Tuhan buat kita. Nah, artinya apa? Kita nggak cuma sekedar dengar. Masa sih pesan Tuhan itu buat gua apa ya? Pulang baca lagi sampai betul-betul ngerti apa yang menjadi maksud Tuhan buat saya pribadi. Nah, kita pernah sering dengar tentang iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Ini bukan listening. Firman Tuhan tidak akan iman tidak timbul dari listening. Iman tidak timbul dari knowing. Iman timbul dari apa?
understanding. Nah, kalau kita udah paham apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita paham apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini, masa sih kita nggak akan ngajar? Masa sih kita nggak akan bagikan? Kalau kita paham, masa sih kita nggak jadi orang yang rasanya, gue mesti bagikan ini. Wih, gue ngerti banget apa yang menjadi pesan Tuhan. Itu bedanya. Jadi kita dengar firman Tuhan tiap hari di sini, ngomong kita cinta Yesus, kita nggak akan otomatis jadi pengajar. Kalau apa? Kita cuma sekedar listening dan knowing. Nah, ini yang kita mau belajar pagi hari ini, bahwa kita mau mengajar anak-anak kita menjadi seorang pengajar. Artinya sudah penuhkah kita dengan ilmu, boleh dikatakan ilmu yang dari Tuhan. Kalau kita penuh, kalau kita punya materi yang cukup, baru kita bisa ngajar sama anak-anak. Kalau kita nggak punya materi, apa yang kita mau ajarin sama anak-anak? Kalau kita cuma datang ke sini cuma sekedar lumayan nih, ber-AC, ada yang nyanyi, terus pikirannya kemana-mana, lumayan, ada yang nemenin, nggak sendiri-sendiri. Kita pulang dari tempat ini, kita nggak akan pernah berubah. Makanya nggak heran, bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak ada perubahan, yaitu kalau kita cuma dibatas listening dan knowing. Nah, ini harus menjadi kerinduan kita, kerinduan saya dan kita semua, harus punya understanding tentang Tuhan. Kalau kita paham, cinta, kalau kita paham, kita bilang kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan taat. Kenapa? Karena kita paham. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, saya paling gak suka yang namanya pelajaran fisika. Sampai les, sama teman saya berdua les. Nah, karena les deh, cuman ya udah lumayan ya kalau les bisa ngisi buat PR. Tapi saya nggak punya pemahaman. Tapi saya ngisi aja, udah ikutin kata yang ngelesinnya begini, ya udah saya isi. Hasilnya bagus. Nah, ketika soalnya dirubah sama gurunya, saya tetap nggak akan ngerti. Kenapa? Saya nggak paham. Beda sama teman saya. Mau dibulak-balik itu soal, dia tetap bisa ngerjain. Kenapa? Dia paham. Dia tahu. Makanya pemahaman itulah yang membuat kita punya prinsip, punya standar di sini, punya nilai di sini. Mau situasi dibikin sesulit apapun, ganti bulak-balik masalah dan sebagainya, prinsipnya udah ada. Reaksi kitanya akan tetap sama. Kenapa? Prinsipnya ada. Karena kita paham. Nah, yang jadi persoalan kita kan sulit, nggak paham. Makanya kita nggak bisa melakukan firman karena nggak paham. Dengar tiap hari, rajin datang. Tapi apakah bisa dilakukan, diaplikasikan? Itu adalah pemahaman. Nah, ketika Tuhan datang sama kita tentang mengajar anaknya, kita dikatakan harus mendidik anak. Jadi kita diingatkan gini, jangan nyaman kalau kita tiap pagi udah datang ke sini. Tiap pagi datang ke sini, terus anak-anak hari Minggu ke gereja bareng-bareng kita. Rasanya kan udah aman gitu kan, cuman anak-anak datang sama kita hari Minggu barengan, terus kalau dia lagi liburan juga ikut doa pagi. Ngajar nggak? Tapi firman Tuhan minggu ini kan dengan jelas dikatakan ajar, suruh mendidik. Nah, kadang-kadang gini, jangan lupa ya baca Alkitab, jangan lupa ya doa ya, jangan lupa ya ke gereja ya. Itu ngajar apa? Perintah. Tapi Tuhan bilang apa? Ajar. Artinya ada sesuatu yang kita terima, yang kita bagikan. Dan sampai mereka nggak sadar kita lagi ngajar. Nah, masalahnya di sini juga. Kadang-kadang kan orang tua ngajar, udah baca belum? Efesus gini? Udah dihafalin belum? Itu bukan ngajar. Nah, kalau kita itu menggurui kadang-kadang, ya nih mama mah bisa nih, doa tiap hari nih, ikutin mama. Kadang-kadang kan kita cuma kayak orang yang udah kepintaran teing, sampai anak aja ngeblenek dengarnya. Pinter banget ya, sakti banget emak gua. Kita nggak bisa ngajar anak ngededetin kayak gitu. Sampai anak akhirnya antipati dengan kekristenan. Makanya kan nggak heran banyak anak-anak pendeta jadi nakal. Enak. Belum terlalu banyak dikasih tahu. Prakteknya mungkin orang tuanya nggak sesuai dengan apa yang dikasih tahu. Anak gini lah, anak itu pintar. Anak-anak kita itu pintar.
Jadi kalau apa yang kita lakukan tuh jangan lupa ya, ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita. Lu ngomong, lu lakuin enggak gitu. Nah, jadi untuk kita bisa mengajar anak, mendidik anak sampai anak itu nggak sadar kita lagi mendidik. Beda sama menggurui ya. Mendidik anak sampai anak itu nggak sadar kita lagi mendidik. Artinya apa? Harus punya hubungan. Harus punya hubungan dengan anak itu. Saya mau tanya, berapa banyak orang tua di sini yang suka peluk anaknya? Nah, kalau kita mau ngajar anak, tapi berjarak dengan anak, nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah berhasil. Harus punya waktu. Kalau yang udah ikut kelas relationship ya, ada 5 bahasa cinta. Selain pujian, selain mengungkapkan kata-kata yang kata-kata kasih kita terhadap anak, selain pujian, selain memberikan hadiah, ada apa? Sentuhan. Kadang-kadang sama anak aja tidak bisa bersentuhan. Belum pernah peluk, belum pernah cium. Mau ngajar, rasanya sulit gitu. Jadi kita perlu punya hubungan yang intim dengan anak, ada pelukan, ada touch, ada makanya ketika kita ngomong, nah kalau kita punya hubungan ya dengan anak, kita nggak akan malu kita ngomong kita gagal. Iya nih, firman Tuhan ngomong gini, tapi mama gagal. Kalau kita mengakui ini, dan anak pun bisa lihat, oh ternyata mak gue masih manusia, masih bisa gagal. Tapi dia lihat bagaimana cara menghandle ketika kegagalan itu ada. Dan dia belajar dari situ. Ya, kalau kita selalu bilang kita selalu tampil menjadi superwoman, menjadi orang tua yang hebat. Dan anak tahu banget ya seruan sama kita, kelemahan kita di mana. Tapi ini ya, jadi kemarin kita dengar juga tentang transfer knowledge sama transfer life. Jadi kalau kita berjarak dengan anak, ya, kita sulit untuk bisa transfer life. Kita ngomong dari hati ke hati dengan anak itu akan sulit. Yang keluar cuma transfer knowledge aja. Baca tuh ayat. Udah penuh, udah selesai belum baca Alkitab? Udah diapalin? Itu cuma transfer, seolah-olah kayak transfer knowledge kalau buat saya gitu. Jadi tapi kalau yang punya hubungan yang baik dengan anak, kita bisa transfer life. Ketika kita transfer life, kita ajar tanpa sadar anak itu, kita lagi mengajar anak itu. Tanpa sadar, nggak usah harus ngomong kudu gini ya, kudu gitu. Nanti anak-anak juga lama-lama bisa ngeblenek sama kita, terlalu banyak gitu ya. Nah ini, jadi transfer life itu yaitu yang keteladanan. Yesus mengajar murid-murid itu bukan cuma sekedar seperti orang dikatakan bukan seperti orang ahli Taurat selalu dengan ayat-ayat yang banyak yang harus dihafalkan. Tapi Yesus mengajar dengan apa? Dengan kehidupan, dengan cara dia menghadapi ini dan murid-murid melihat. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita ngajar anak-anak tuh yang seperti itu gitu. Nah, saya nggak pernah ngededet anak ini. Lu kalau tangkap sama polisi, ingat ya, mesti ditilang ya. Gak usah terlalu kayak gitu-gitu juga. Dia lihat juga kehidupan saya. Kalau saya ditangkap polisi, apa yang saya lakukan dia lihat aja. Lagi minggu lalu anak saya Delvin ketangkap polisi di Asia Afrika. Dia ngomong sama saya, dia telepon, "Mah, aku ketangkap polisi." Dia seneng banget gitu. Bahwa seumur hidup dia belum pernah ketangkap polisi, dan buat dia ketangkap polisi itu sesuatu pengalaman yang luar biasa di mana dia bisa praktekkan gitu. Nah, waktu ditangkap polisi, ya sempat polisi bilang mau bayar. Tetap ya, jadi walaupun udah pakai aturan yang bayarnya ke bank juga, polisi tetap nawarin mau ke banknya sama saya juga bisa katanya. Saya yang ke bank. Enggak, saya yang ke bank kok. Jadi dia tanya, gimana nih? Ya udah tilang. Terus mau dibayarnya sama saya juga bisa tolong bantuin untuk bayar. Enggak, saya mau bayar sendiri. Jadi akhirnya dia pergi dulu ke bank, dia bayar lagi, dia balik lagi. Dan buat dia itu sukacita ternyata. Kenapa? Dia bisa praktekkan firman. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena setelah saya bertobat ikut Tuhan, kalau saya ditangkap polisi, saya belum pernah yang namanya nyogok. Bukan untuk kehebatan juga, bukan. Semata-mata gini, saya punya anak saya lihat kok, saya praktekin firman apa enggak gitu. Nah ini yang jadi ya pengalaman Stefan juga pernah ditangkap di Jakarta, sehari 2 kali ditilang sama polisi. Dia bisa bayar karena di luar negeri di Jakarta kan repot ya bolak-balik, tapi dia lakukan gitu. Nah jadi ya ini ya, kita
transfer life, bukan cuma knowledge doang buat anak-anak. Nah, ketika kita lihat juga di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kalau dari ayat ini kita bisa belajar apa? Bahwa kalau ngajar anak itu harus berulang-ulang ya. Kita ngajarin anaknya tuh kalau dikasih barang sama om sama tante bilang terima kasih. Bahkan sampai udah gede pun masih ngingetin gitu ya, bilang terima kasih, jangan lupa. Artinya apa? Berulang-ulang. Ngomong terima kasih aja juga suka lupa gitu. Nah ini yang namanya berulang-ulang, artinya setiap, terus yang kedua juga artinya setiap momen harus dipakai untuk ngajar. Gak selalu harus ngomong ayat firman Tuhan ya, berkata demikian, gak selalu itu. Kita kasih prinsip-prinsip, nilai-nilai kebenaran, itu juga lagi ngajar. Gak selalu harus buka Alkitab gitu loh. Nah, jadi setiap momen bisa kita pakai untuk mengajar, waktu duduk lah, waktu makan lah, waktu dalam perjalanan lah, waktu tidur-tiduran sama anak, itu adalah yang bisa dipakai momen untuk apa? Untuk ngajar anak. Nah, buat saya ya, saya suka dengan pakai momen ngejemput anak untuk pakai untuk di situ banyak hal yang kita bisa bagikan buat anak-anak, ya. Karena dalam perjalanan kan kita punya banyak waktu untuk ngobrol sama anak. Nah seringkali kan ya udah sok dijemput aja, gue mah kagok ini lagi nonton TV, kagok ini ada film seri. Nah kan kita nih sebagai orang tua nggak bisa kagok, kita harus betul-betul ngajar anak sampai anak ini berulang-ulang. Itu bukannya cuma sekali-kali, artinya harus terus-menerus dilakukan. Ada momen pakai, bisa jemput anak, ada waktu cukup lumayan nih, 1 jam untuk jemput anak, pakai aja itu. Untuk apa? Ngajar anak, untuk ngomong firman, untuk ngomong, menanamkan nilai-nilai. Nah, ayat ini juga berbicara tentang apa? Ketika duduk, ketika makan, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, ini berbicara apa? Kalau kita lagi ngajarin anak, mesti konsisten. Jangan gak konsisten. Wah, kalau lagi mood lagi bagus, pakai standar. Kalau lagi moodnya lagi kesel, lagi ada masalah dengan pekerjaan, standar kita dirubah. Nah itu namanya double standar. Anak mau ikut standar yang mana? Jadi kalau kita memang punya standar ini, pakai ini sampai terus menerus. Kapanpun juga standar itu jangan pernah dirubah. Saya ingat beberapa waktu yang lalu habis bubar gereja, duduk di di lobi. Nah ada ibu-ibu nih, ibu muda, anaknya udah kebelet pipis, udah bolak-balik aja. Udah bolak-balik ya, kebelet pipis. Mah pipis. Nanti lagi ngobrol kan. Bolak-balik anaknya tuh. Sampai akhirnya, udah nggak tahan. Sini, dibawa ditanya. Saya pikir mau dibawa ke WC. Gak taunya, yang pas saya liatin aja, pas dilihat di pinggir kolam lu pipis. Aduh, rasanya. Nah, artinya gini, di rumah kalau dia punya kolam, dia akan ngajar anak apa? Jangan pipis di kolam. Kalau pipis harus di WC. Nah, kecuali kalau di properti orang lain, lo bisa pipis di mana aja. Itu kan nggak ngajar. Itu nggak konsisten. Jadi kalau kita konsisten, artinya apa? Kalau di rumah pakai aturan itu, pakai aturan itu. Dimanapun kita berada, pakai aturan itu. Di rumah kan, kalau pipis harus siram. Nah, di gereja, belum disiram, bayar. Itu nggak standar. Jadi artinya apa? Kita jadi orang tua nggak gampang ngurus anak, apalagi hari-hari ini. Ketika kita harus bersaing dengan gadget, dengan permainan gadget tuh, itu kan menarik banget. Nah, emaknya kan udah nggak menarik banget gitu buat anak. Nah, tapi kita harus bersaing untuk mendidik anak sampai dia tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Nggak gampang. Tapi inilah yang jadi pesan Tuhan buat kita. Kita harus pakai standar. Kita harus mengajar anak dengan apa? Dengan ya udah konsisten. Jangan mut-mutan kitanya. Dan kalau kita ngajar, jangan lupa ya, kamu juga kalau udah dapat berkat perpuluhan, nah kita juga lakukan perpuluhan misalnya. Nah, kadang-kadang gini, anak-anak tuh saya ngeliat waktu dia mau masukin amplop ke persepuluhan, banyak banget itu, lebih dari 10%. Nah, tapi kan kita nggak boleh ngomong, jangan segitu ya, kurangin. Nah, kalau kita ngajar anak untuk mengasihi Tuhan, artinya kita juga mesti konsisten. Biar aja anak mau ngasih berapa itu duit dia, jangan dicegah.
Kenapa? Kalau kita cegah kan artinya kan kita lagi ngajar yang nggak beres juga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kita sangat harus berhati-hati. Kenapa? Karena anak lihat banget kok. Dan perkataan kita itu dia pakai banget gitu. Dia mau taat tuh apa yang kita katakan. Makanya kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Nah makanya itu pahami dulu, kita sebagai orang tua harus paham firman Tuhan. Nah kalau kita di pesawat terbang pun juga gini, kan diajarkan kalau ada terjadi sesuatu ambil masker oksigen. Siapa yang kita tolong? Anak dulu atau kita dulu? Kita dulu. Tolong, kita harus pakai dulu. Setelah kita selesai pakai, kita pakaiin sama anak. Nah kalau kita nggak mungkin bisa tolong anak kita kalau kita belum pakai. Nah demikian juga di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita mau mengajar anak kalau kita sendiri tidak punya pengetahuan apa-apa tentang firman. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3. Kemarin Pak Isa sempat sampaikan ini. Kita harus pakai jaket. Kenapa? Karena kedinginan itu sedang melanda gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Nah, kita yang tiap hari mungkin kita lebih punya persiapan. Nah, anak-anak kita kan sekolah ya. Nah, ini yang Tuhan ingatkan, pakaikan jaket buat anak-anak kita. Kenapa? Kedinginan itu, kedinginan rohani sedang terjadi, melanda. Siapa yang paling diincar sama iblis? Ya tentu yang paling akan merasa paling susah, kedinginan yang paling susah, yang nggak pakai jaket. Nah, oleh karena itu ini bagian kita diingatkan. Sesudah kita pakai jaket, pakaikan jaket juga buat anak-anak kita. Dan kancingkan itu semuanya. Nah, itu tanggung jawab kita artinya. Nah, di dalam 2 Timotius 3, kita bilang kedinginan itu seperti apa ya? 2 Timotius 3, ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, jadi yang namanya ini salah satu tanda dari keadaan manusia pada akhir zaman. Artinya kita ada di dalam akhir zaman. Ketika Tuhan ingatkan tentang kedinginan rohani, artinya apa? Ya ini salah satunya ini. Orang masih tetap bisa ibadah, ke gereja tetap ke gereja, tapi memungkiri kekuatannya. Artinya rasa takut akan Tuhan udah nggak ada. Datang ke gereja hanya sekedarnya. Dan orang datang menjerat perempuan-perempuan yang lemah. Ini kan bisa terjadi ini kan terjadi di hari-hari akhir ini. Nah, kemarin ketika Pak Petrus kasih tahu tentang standar itu bagaimana anak-anak itu melakukan hubungan seks sudah sekian persen di gereja di sekolah-sekolah Kristen pun juga itu sudah melanda yang seperti itu. Artinya apa? Kalau mereka bisa melakukan itu kan rasanya orang yang udah melakukan hubungan seks seperti itu ya, dia nggak mungkin jadi orang rohani, nggak mungkin dia punya kerohanian yang mantap sama Tuhan, nggak mungkin. Pasti kedinginan rohani itu ada sama mereka. Mereka ibadah nggak? Ibadah. Mereka datang sama Tuhan, datang. Bahkan kalau perlu dibaptis. Pada hari Minggu ambil perjamuan kudus pasti melakukan itu. Tapi mereka memungkiri kekuatan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu buta. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu nggak apa-apa. Setelah mereka datang ke gereja selesai, mereka pulang melakukan lagi dosa. Artinya itu memungkiri kekuatan. Nah ini kan gereja-gereja yang seperti ini tuh banyak sekarang hari-hari ini. Orang tetap ke gereja. Hari Senin sampai hari Sabtu melakukan dosa. Tidak ada lagi kekudusan. Kekudusan itu menjadi tidak penting. Virginity itu menjadi tidak penting. Itu ada hari-hari ini. Kenapa? Saya punya anak yang seumuran seperti itu. Di lingkungan dia sering cerita sama saya, teman-teman dia semua melakukan hubungan seks sebelum kawin. Nah, ketika lingkungan dia semua melakukan hal seperti itu, habis dugem, temannya dugem udah pasti melakukan hubungan seks bebas. Nah, ketika melakukan hubungan seks, yang aneh jadi siapa? Ketika semua orang melakukan dosa, anak saya tidak melakukan dosa, yang aneh jadi anak saya. Dosa yang terus-menerus dilakukan menjadi sebuah kebenaran. Betul nggak? Kejahatan yang terus dilakukan terus-menerus dan masih akhirnya menjadi kebenaran. Yang benar jadi salah. Nah, ini keadaan manusia, keadaan anak-anak hari-hari ini. Ini saya ngomong ini makanya ketika Tuhan kasih pesan ini, saya langsung refleksikan dengan apa yang anak saya suka cerita.
di lingkungan ini, tempatnya dia. Belum waktu dia kerja di hotel, tukar-tukar pasangan itu udah menjadi hal yang biasa. Aneh kan? Saya sampai kaget, serius? Iya. Tukar-tukar pasangan. Habis sama yang ini, anak saya sama yang itu. Tidur lagi sama yang itu. Serius dia. Waktu dia tanya aku, belum pernah melakukan. Mereka bilang, aku orang aneh. Nggak mungkin. Harus lakukan, jam segini mah. Udah waktunya, udah umur segini. Jadi itu yang ini. Nah kalau anak kita mudah terbawa arus, iya ya jangan-jangan gue jadi orang aneh sendiri. Nah ini yang harus kita ingat. Sampai waktu didoain juga di sini, Pastor Cia pernah bilang ini, delfin itu seperti orang yang ada di lautan di mana shark itu ikan hiu itu ada di sekelilingnya. Jadi di lingkungan kerja memang tidak mudah. Tapi itulah yang terjadi. Cuma makanya seberapa kita menanamkan nilai, seberapa kita pasang standar di dalam kehidupan anak-anak kita, dia ditempatkan dimanapun juga, kita nggak usah takut. Kenapa? Standarnya udah ada. Nah, kalau anak-anak kita masih kecil, masih ada di lingkungan sekolah pun juga, sekolah Kristen pun juga tidak aman. Nah, seberapa kita mengajar? Jadi kembali lagi, mengajarkah kita atau tidak mengajar? Cuma sekedar ngancem anak atau ngajar, itu dua hal yang berbeda. Kemarin juga diingatkan tentang generasi Hofni dan Pinehas sama generasi Samuel. Nah yang saya lihat ketika Pak Ishak ngomong itu saya ingat juga apa yang diceritain sama anak saya. Ini generasi Hofni dan Pinehas. Mereka anak-anak imam. Mereka adalah orang-orang percaya. Tiap hari bergaulnya di mana? Di rumah Tuhan. Tapi apa? Tapi hal-hal yang berurusan dengan Tuhan, tidak ada lagi rasa hormat akan Tuhan. Hari-hari ini yang seperti ini. Dan gereja yang seperti ini banyak sekali. Anak-anak lebih suka ikut gereja yang seperti ini daripada gereja yang serius, yang ngomongin firman. Nah, walaupun kita merasa bahwa di sini diajar bagus kok anak-anak saya, sekolahnya juga bagus suka diajar firman. Tetap kok ini pesan Tuhan buat kita, ajarlah. Orang tua harus ngajar anak. Nah, peran kembali lagi. Jadi waktu lagi komsel tanya, apa yang pesan ini dapatnya apa? Ya, ada seorang bapak bilang bahwa pesan ini tentu berbicara tentang imam katanya. Bagaimana peran saya sebagai imam, laki-laki sebagai imam di dalam rumah. Nah, jadi artinya apa? Dari pesan ini kita diingatkan, berperanlah. Kalau memang kita seorang imam, berperanlah sebagai seorang imam. Kalau kita seorang ibu, artinya kita adalah apa? Wakil imam. Kita adalah penolong dari imam. Ketika imam sibuk, bagian kita yang lakukan. Nah, hari-hari ini ya, menurut data, begitu banyak laki-laki, para suami menjadi silent father. Artinya ada di rumah, hadir. Bukannya saya di rumah saya nggak ada yang namanya fathernya, nggak ada. Tapi ada yang rumah tangganya masih komplit, ada istrinya, ada suaminya, tetapi suaminya silent father. Nggak pernah ngomong apa-apa sama anaknya, nggak pernah ngajar apa-apa sama anak, tidak pernah mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu sama aja, mendingan lu hidup sendiri deh. Nah, ibu-ibu lah berperan. Kalau memang suaminya seperti itu, lakukan bagian sebagai seorang ibu. Nah, waktu saya kemarin bikin tesis, saya ambil tema tentang ini. Jadi ketika para suami tidak melakukan bagiannya, peran ibu harus berperan, sangat amat harus berperan. Jadi kita juga nggak bisa leha-leha. Ya udahlah dia juga gitu, biarin aja gue juga gini. Jadi kita nggak bisa gitu. Kita yang tahu kebenaran, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ada satu kisah yang namanya mamanya Musa, ya, mamanya Musa Yokebed. Menurut cerita kemungkinan suaminya itu meninggal muda. Jadi dia berperan sendiri katanya. Nah ketika terjadi pembunuhan, pembantaian bayi-bayi, seluruh perempuan-perempuan pada waktu itu yang punya bayi, semua anaknya dibantai. Mereka cuma bisa, aduh nangis, aduh anak gue. Para orang tua pada waktu itu, ibu-ibu melihat anaknya semua dibunuh, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi apa yang dilakukan seorang itu, Yokebed? Dia ingat firman Tuhan, dia ingat tentang bagaimana Nuh membuat bahtera. Makanya dikatakan dia buat yang namanya keranjang. Keranjang itu ternyata di dalam bahasa aslinya adalah bahtera, sama dengan bahtera Musa. Cuman ini miniaturnya. Dia buat sedemikian rupa, dia tutup ini pakai apa? Pakai aspal supaya apa? Dia nggak cuma sekedar bikin
bikin dari daun-daunan, itu kan bikin daun-daunan lama-lama kan bisa masuk air, tapi dia tutup dengan aspal. Artinya apa? Ini perempuan pintar. Ketika suami tidak ada, dia tetap melakukan apa bagian dia. Orang yang melakukan bagian dia, apa anaknya selamat kan? Dia lakukan, dia bikin bahtera, dia bikin di dalam bahasanya, dia bikin bahtera nih. Dia tutup pakai aspal, sehingga anak itu selamat. Nah ini dia. Jadi apapun yang saat ini kita hadapi, ya ada tantangan di dalam rumah tangga, suami maupun istri. Kalau kita yang dengar hari ini pesan Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Di dalam ayat, kita baca sekali lagi ya, di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Saya bacakannya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah ini bagian kita. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati.